Beliau menyediakan waktu untuk istrinya, untuk ngobrol, untuk berbicara. Bahkan Aisyah kalau cerita panjang, Rasul mendengarkan cerita itu sampai selesai. Jadi kalau istri kita cerita jangan ngomong, nah udah tahu tuh ceritanya, tuh udah tahu. Subhanallah, biarkan dia cerita sampai selesai. Kemudian Masya Allah ceritamu indah ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari sana. Hadirkan diri kita ketika dia bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudariku, kajian malam ini adalah kajian tematik yang dimana bertema Baiti Jannati, yang artinya rumahku, surgaku. Jadi memang selama ini saya sebenarnya sedikit ingin menceritakan ya, ingin sedikit bercerita. Dulu awalnya saya kenal dengan Ustadz Syafiq, itu awalnya dari YouTube ya. Saya belum ketemu sama Ustadz waktu itu. Saya lihat dari YouTube kajian beliau, itu dari salah satu ikhwan yang memberitahu kepada saya. Saya tanya, ini gimana ya, saya ingin tahu banget nih ilmu di dalam keluarga, ilmu agama di dalam keluarga. Terus salah satu ikhwan, saudara kita mengatakan, coba antum nonton, judulnya Andai Aku Tak Menikah Dengannya. Kalau tidak salah itu Ustaz. Judulnya cukup unik sebenarnya, karena sampai andai aku tak menikah dengannya, kenapa nih gitu ya. Akhirnya saya coba search di YouTube. Dan saya mendengar kajian dari beliau, Masya Allah. Saya mencatat perkataan-perkataan beliau di situ. Dan ada satu titik yang membuat saya akhirnya tersadar bahwa ternyata saya sebagai suami itu belum ada apa-apanya. Karena apa? Karena saya membandingkannya dengan Rasulullah SAW. Setelah saya catat semua kajian beliau, saya datang ke istri saya ngobrol sama beliau, saya bilang saya minta maaf aku minta maaf sama kamu karena ada satu hal yang cukup sepele sebenarnya, nggak pernah terfikirkan di diri saya, bahwa ternyata Rasulullah SAW sangat romantis terhadap istrinya. Saya orang yang cukup nggak menyangka akan hal itu. Selama ini saya berpikir nafkahi keluarga, cukupi kebutuhan istri, baik terhadap istri itu sudah cukup. Ternyata yang tertinggal salah satunya adalah keromantisan di dalam keluarga itu begitu penting sekali. Dan itu juga dirasakan sama istri saya, alhamdulillah ternyata memang itulah salah satu keinginan seorang istri, romantisnya suami terhadap istrinya. Dan insya Allah hari ini, malam ini Ustadz Syafiq akan menyampaikan tentang tema yang tadi saya katakan, Baiti Jannati, rumahku surgaku. Di mana nanti insya Allah kita semua akan tahu hak-hak istri kita. Dan untuk ibu-ibu harus perhatikan juga, suami juga mempunyai hak. Dan kita sebagai suami, kita juga mempunyai kewajiban sebagai seorang suami. Istri juga mempunyai kewajiban sebagai seorang istri. Dan satu hal lagi, tentang anak-anak kita. Saya pernah membaca satu hadis yang dimana memang ada satu hal yang membuat saya benar-benar ingin anak saya menjadi anak yang soleh. Mungkin antum semua sudah tahu ya. Salah satu amalan yang tidak akan pernah putus walaupun kita sudah meninggal. Salah satunya adalah doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan itu harapan semua orang tua.
harapan semua orang tua. Kita semua berharap anak kita menjadi anak yang soleh. Dan insya Allah malam ini Ustaz Syafiq bersama akan menyampaikan dan mudah-mudahan bisa memberikan nasihat untuk kita semua bagaimana menciptakan rumah kita menjadi surga kita. Baik. Selamat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Subhanallah jamaah. Kita nih kalau mau beli rumah gak gampang. Kita akan cari tahu di mana lokasi yang strategis, yang aman, yang kira-kira kita tinggal di tempat itu tentram di dalamnya. Bagaimana dengan pendamping hidup? Yang kata Allah Subhanahu wa taala, hunna libasun lakum wa antum libasul lahun. Hunna, perempuan-perempuan itu adalah pakaian buat kalian. Wa antum libasul lahun. Dan kalian adalah pakaian buat mereka. Kalau kita salah beli pakaian sampai rumah bisa ditukar. Gampang kan berangkat, apalagi kalau temen yang jualan gitu kan. Kita, bang tukar bang, katanya bismillah. Tapi kalau istri gak bisa ditukar, nanti mau ditukar di mana? Begitu pula seorang istri. Tatkala salah memilih calon suami, sengsara hidupnya. Dia akan berada di rumah itu. Bisa jadi baiti bukan jannati. Baiti jahimi. Tidak sedikit wanita-wanita kalau suaminya datang ke rumah dia pusing. Ya datang lagi nih kata dia. Dan dia berharap suami itu tidak kembali ke rumahnya. Begitu pula sebagian suami. Yang dia tidak ingin pulang ke rumahnya. Karena buat dia sampai ke rumah masalah ada. Di luar dia bisa tersenyum dan tertawa. Tapi ternyata kalau masuk rumahnya dia harus menelan ludahnya. Karena kehidupan di rumahnya tidak seperti yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan ini untuk meraih kebahagiaan. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Jalla Jalaluh, Allah jadikan pasangan kalian dari diri kalian sendiri. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar engkau merasa tentram, damai kepada istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Jadi menikah itu tidak harus kita cinta terlebih dahulu, enggak perlu. Karena banyak orang-orang yang menikah tanpa ada ikatan cinta sebelumnya, Masya Allah. Mereka menjadi keluarga yang indah. Tapi sebaliknya, ada keluarga-keluarga yang memulai pernikahannya dengan cinta sebelumnya. Seperti kita lihat di dalam kehidupan ya tetangga-tetangga kita yang dia pacaran bertahun-tahun, pacaran sampai 5 tahun, nikah 2 bulan cerai. Subhanallah, pacaran 5 tahun, setelah nikah 2 bulan cerai. Kenapa? Tadi, karena pada hakikatnya yang menjadikan cinta dan kasih sayang itu Allah Jalla Jalaluh. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan rumah yang seperti surga kita? Tentunya ketika memilih calon pasangan itu kita harus tahu diri. Sekarang Ustadz, gimana Ustadz? Ana nih udah telat Ustadz. Ya udah kayak gini nih suami ana, ibu-ibu gitu. Ya udah diterima yang ada. Tapi kita harus berpikir ke depan untuk anak kita. Untuk keluarga kita tatkala kita mencarikan menantu buat mereka, mencarikan istri atau suami buat mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunkahul mar'a li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena apa lagi? Karena faktor keturunannya, Insya Allah. Yang keempat, Nabi nyebutkan agama. Agama ditaruh yang terakhir sama Nabi. Karena banyak di antara kita yang menjadikan agama itu terakhir. Yang penting cantik dulu Ustaz. Agama nanti gampang. Yang penting kaya dulu. Rasul mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau kau ingin
ingin bahagia, ingin rumahmu menjadi surgamu, ingin engkau tentram di rumahmu, fadfar bidzatid din. Carilah yang agamanya baik, selamat engkau, selamat sudah. Begitu pula seorang yang mencari suami, jangan sembarangan mengawinkan anaknya, jangan sembarangan jemaah. Kita ini akan melakukan serah terima. Kita mengalihkan tanggung jawab. Asma mengatakan, kata Asma, an-nikahu riqqun. Pernikahan itu seperti perbudakan. Falyanzur ahadukum ila man yariku karimata. Kata Asma, hati-hati kalian lihat kepada siapa kalian jadikan putri kalian, saudari kalian menjadi budaknya siapa tuh. Karena kita tahu ketika dialihkan siapa yang harus ditaati? Suami. Bapaknya minta A, si suami ngomong, mamanya bapaknya ngomong, nak kau ke rumah nak ya. Orang tuanya ngomong, suaminya ngomong, jangan. Siapa yang harus ditaati? Suaminya. Karena sudah beralih. Rasulullah SAW mengatakan, innama huwa jannatuki au naruki. Tuh, suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Berkaitan dengan bagaimana kriteria seorang suami. Rasulullah SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Kalau datang meminang putri kalian, meminang saudari kalian seorang lelaki yang agama dan akhlaknya. Ingat agama dan akhlaknya. Karena ada orang yang agamanya baik, akhlaknya buruk. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya orang yang banyak hafalan Qur'annya, yang banyak hafalan hadisnya, seharusnya akhlaknya mulia. Tapi ternyata tidak sejalan seperti itu. Ada orang yang Masya Allah. Dia kalau ditanya, Masya Allah, itu salah satu buah rumahku surgaku. Masya Allah. Ada orang yang Masya Allah, sholat ke masjid. Jangan ditanya, ibadahnya Masya Allah, tapi akhlaknya buruk. Ada yang suka memukul istrinya, ya. Ada yang suka mencela istrinya. Ada yang mungkin tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tahu dari mana kita akhlaknya orang itu? Dari pergaulan. Kalau di masjid semua orang baik jemaah. Kita tempat kajian nih, Masya Allah fulan mah baik. Coba urusan duit sama dia. Ketahuan tuh. Baik apa enggak tuh. Maka Rasul mengatakan dinahu wa khuluq fa'ankih, kawinkan. Kalau tidak kata Nabi, kalau orang seperti ini tidak dinikahkan akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Dan kekacauan. Dan itu yang terjadi. Munculnya kalau kita ngelihat anak-anak yang jadi geng motor ya. Kita tanya tuh. Pelaku-pelaku yang menjadi pelaku-pelaku pezina, pelacur-pelacur. Coba tanya, mana bapak sama ibunya tuh? Kemana bapak sama ibunya? Ketika pernikahan itu tidak dilihat dari sisi ini. Agama dan akhlak. Yang ada keluarga yang broken home, anak-anak yang narkoba, anak-anak yang tidak taat kepada orang tuanya. Siapa yang perlu ditanyakan? Bapak sama ibunya. Abul Aswad Ad-Du'ali ketika dia ngelihat anak-anaknya udah gede, dia ngomong, ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an wujidtum. Aku berbuat baik kepada kalian, kata bapaknya nih, sebelum kalian lahir. Ketika kalian kecil dan ketika kalian besar. Kata anak-anaknya, gimana aku berbuat baik kepada kita sedangkan kita belum bisa lahir. Aku carikan bagi kalian ibu yang soleha. Tuh. Sebelum lahir tuh orang tua punya tanggung jawab. Munculnya sekarang di negeri kita generasi yang buruk ini gara-gara itu. Jadi awal pernikahan yang tidak diberkahin Allah Subhanahu wa taala, maka muncul generasi seperti itu. Para sahabat tanya, in kana fi, ya Rasul gimana nih kalau calon menantu ini? Ya mungkin miskin, mungkin dia nggak ganteng, mungkin dia bukan dari keturunan orang-orang yang berada. Kata Rasul, kawinkan. Kalau tidak, yang akan terjadi kerusakan tatkala kita menikahkan putri kita ya dengan orang-orang yang nggak benar, dengan orang-orang yang hanya memiliki harta. Kasihan sama anak kita, kasihan sama putri kita. Nggak gampang. Itu ada tiga proses dalam kehidupan ini yang penting buat manusia. Yang pertama, kelahiran. Yang kedua, pernikahan. Dan yang ketiga, kematian. Kalau yang pertama dan terakhir kita nggak bisa milih, ya udah. Ente lahir dari ibu seperti itu, ya udah selesai. Mati juga seperti itu. Tapi kalau menikah kita boleh memilih, dikasih pilihan. Maka masalah pernikahan jangan
Jangan dianggap remeh tatkala kita ingin membangun rumahku menjadi surgaku. Kemudian perlu diingat, ketika seorang menikah dia harus tahu bahwa istrinya bukan bidadari. Dan dia pun bukan malaikat. Ini penting. Biasanya orang itu kalau lagi cinta, ya nggak ada buruknya. Sampai ada istilah, apa tuh rasa coklat kata dia. Hah? Yang rasa coklat apa? Gimana? Kalau sudah cinta itu nggak ngelihat kekurangan dia. Setelah masuk ke rumah tangga baru kelihatan satu persatu. Oh, ternyata istriku seperti ini ya. Si istri juga ngelihat, oh ternyata suamiku kayak gini. Kala baru ketemu itu semuanya manis. Namun setelah itu akan terungkap. Dan kita harus tahu, memang istri kita ini bukan malaikat. Kita mau ke penjuru dunia yang mana, nggak akan mendapatkan istri kecuali dari tulang rusuk yang bengkok. Semuanya bengkok. Rasulullah SAW mengatakan khuliqatil mar'atu min dila'in a'waj. Manusia itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau mau meluruskan, patah tulang rusuk. Dan patahnya itu cerai jadinya. Terus gimana caranya? Fastamti' wa fihinnal iwaj. Udah kau bersenang-senang dengan dia, tapi kau harus tahu istrimu itu memang seperti itu. Kadang-kala kita punya istri yang suka ngambek ya. Sedikit ngomong dia sakit hati. Ya udah itu istri kita. Gak perlu membandingkan istri kita dengan istrinya orang. Itu salah satu hal yang menyakitkan hati. Kita nih kalau dibandingin sama orang. Istri kita ngomong, bang Masya Allah suaminya fulan itu baik banget bang. Kalau pulang bawa oleh-oleh ya Masya Allah. Kita langsung... Kata dia, ente kenapa nggak bersuami sama dia aja gitu kan? Kita sakit hati. Jangan, ya udah istri kita seperti itu, kita harus tahu. Dan kau bukan malaikat. Istri juga harus tahu dengan kekurangan suaminya. Suaminya ini pilihan dia. Kebanyakan istri itu kadang-kala dia mengatakan, Ustadz suami ana seperti ini, seperti itu. Dia komplain banyak banget. Coba tanyain, suruh siapa kau kawin sama dia? Ya aku seneng dulunya Ustadz. Ya sudah itu pilihanmu. Kita harus konsisten dengan pilihan kita. Maka kalau kita ada kesalahan memilih istighfar. Ya Allah mohon ampun ya Allah. Mungkin dulu ada dosa-dosa kita sehingga kita punya pasangan hidup seperti ini. Neraka jemaah. Neraka. Kalau kita punya pasangan hidup yang kita gak suka sama dia. Rumah kita jadi neraka. Karena dia akan berada di tempat tidur bersama kita. Gimana kalau kita benci sama dia? Kita gak suka dengan kelakuan dia. Maka tadi kita harus tahu bahwa suami kita bukan malaikat. Untuk para suami. Rasulullah SAW mengatakan la yafraq mu'minun mu'mina. Gak boleh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan. Kalau dia benci salah satu dari akhlaknya, dari perilakunya. Radhiya minha akhar. Dia pasti ada perilaku istrinya yang dia sukai. Pasti jemaah. Karena kalau tidak gak mungkin dia menikahin tuh perempuan. Kenapa kau menikahin istrimu? Pasti ada kelebihannya. Maka Rasul memerintahkan kepada kita untuk melihat kepada kelebihan istri kita. Dan Allah mengatakan kepada para suami ini. Fa in karihtumuhun. Kalau kalian benci kepada istri-istri kalian, benci. Jangan, Allah tidak menyuruh kita menceraikan istri kita. Enggak. Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci itu menyimpan banyak kebaikan, jemaah. Maka kalau kita melihat perilaku istri kita, mungkin istri kita kok nggak pandai memasak ya. Mungkin dia tidak pandai bersolek, mungkin dia tidak pandai merajuk. Lihat, mungkin dia pandai mengajarkan Al-Qur'an buat anak kita. Cukup sudah jemaah. Untuk masak panggil pembantu. Panggil pembantu. Tapi ini ngajarin Al-Quran aku dapat pahala. Suaminya akan dapat pahala kalau dia istrinya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Maka lihatlah kepada kelebihan tuh istri. Jangan melihat kepada kekurangan istri kita. Banyak orang berpendapat istri kita itu gak bekerja. Allah haram jemaah. Itu satu kezaliman. Kita melihat sekarang orang-orang yang aktivis gender ya. Kita aktivis gender mengatakan perempuan itu harus bekerja, harus
menjadi wanita karir. Emangnya kalau di rumah tuh nggak kerja, tidur-tiduran tuh perempuan. Pekerjaan wanita di rumah itu lebih dahsyat dari pekerjaan menteri. Lebih dahsyat dari pekerjaan menteri. Apa kerjaan istri kita kalau jadi ibu rumah tangga? Semua diurusin. Kerjanya 24 jam tanpa off. Nggak ada liburnya. Kita suami kadang-kala merasa kecapean ya sampai rumah, aduh capek banget. Istrinya lihat, bang kau kerja berapa jam sih? 8 jam, aku 24 jam bang. Bayangkan istri, malam hari anaknya nangis. Si suami ngapain? Tuh anaknya nangis. Nggak ada suami, Masya Allah, iyalah gantian gitu, Masya Allah. Maka kita harus tahu diri. Dengan kekurangan istri kita pasti ada kelebihan di antara kita. Kita lihat Rasul SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu panglima perang jemaah. Jenderal, bintang 4. Beliau adalah presiden buat umat Islam. Yang kekuasaannya jangan ditanya. Beliau adalah nabi dan utusan Allah. Beliau adalah imam. Tatkala masuk rumahnya, Aisyah ditanya, Nabi itu kalau masuk rumah ngapain? Kata dia, ya dia jadi seorang suami. Dia bantuin istrinya. Ya. Dia bantuin kerjaan di rumah. Rasulullah SAW itu jahit bajunya sendiri jemaah. Beliau SAW, Nabi jahit sandalnya rusak. Dia perbaiki sendiri. Kadang-kala beliau punya timba rusak, beliau perbaiki sendiri. Enggak cuma, Aisyah sini. Nih kerjakan, tidak. Kana fi mihnati ahli. Maka kita sebagai seorang suami kalau pulang ke rumah jadilah seorang suami. Kau bos di luar. Panglima, bos umpamanya dia mungkin punya bintang 3, jenderal. Masuk rumahnya tinggal semuanya itu. Kau jadi siapa? Jadi suami. Dan harus tahu dengan kewajiban seorang suami. Istrimu ya udah seperti itu. Rasul SAW ditanya tentang hak istri. Apa kata Rasul SAW ketika ditanya, Rasul haknya istri itu apa sih? Antut imaha idha ta'imta. Kau kasih makan dia kalau kau makan. Ibu-ibu dengerin tuh. Tugasnya suami itu ngasih makan ibu kalau dia makan. Dalam artian kalau dia penghasilannya sedikit, dia seorang wanita harus nerima. Kebanyakan perceraian terjadi perceraian di Banjarnegara. Menteri waktu itu ngomong, kata dia, perceraian sekarang berkurang. Kenapa? Karena suaminya jualan akik. Kata dia, sebelumnya itu kan gak ada pekerjaan si suami. Dengan adanya lagi ini akik, suaminya dapat pekerjaan. Akhirnya ada penghasilan, kata dia. Maka perceraian berkurang. Karena kebanyakan wanita itu, kata Rasulullah SAW, ingat nih kata ibu-ibu. Kata Nabi itu kebanyakan wanita masuk neraka gara-gara apa? Nggak bersyukur sama suaminya. Dia membandingkan suaminya dengan orang lain. Kalau penghasilan suaminya 20.000 sehari, cukup enggak jamaah? 20.000. Jangan bilang nggak cukup. Ada tukang becak jamaah yang cuma 20.000 dia dapat, bisa hidup sama anaknya. Jadi seorang istri ketika melihat suaminya seperti, ya udah ini penghasilan suamiku. Kalau dia bisa bantu, bantuin. Tapi terkadang ada istri-istri yang dia nunggu waktu. Kalau tetap penghasilannya setahun seperti ini, anak minta cerai. Ada yang seperti itu. Maka harus wanita itu pandai bersyukur kepada istri. Yang pertama tadi haknya, antut imaha idha ta'imta, wa antaksuha idha tasid. Kau belikan pakaian dia kalau kau beli pakaian. Maka seorang suami kalau beli pakaian, kasih itu hadiah kepada istrinya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wala tadribil wajha. Jangan pernah engkau memukul wajah. Memukul wajah itu termasuk yang diharamkan. Karena wajah ini tempat semua keindahan. Nggak boleh. Rasulullah SAW sama pembantunya aja nggak pernah mukul. Apalagi sama istrinya. Wala tadribil wajha. Istri boleh. Ada dalam Islam memukul istri itu ada aturannya. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Dan wanita-wanita yang kau takut dia itu nggak nurut sama engkau. Karena ada ibu-ibu ada yang nggak nurut sama suaminya. Ada. Bagaimana cara memperbaiki istri yang tidak taat kepada suami? Fa'idhuhunna. Kata Allah kasih nasihat dia.
Nggak perlu nasihatnya panggil, sini. Duduk sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman gitu kan. Kau itu harus taat sama aku. Wah, jangan. Kalau ngasih nasihat istri itu, bungkus nasihat itu dengan mahabbah. Dengan cinta. Rasul SAW kalau mau ngasih nasihat sahabatnya, beliau mengatakan kepada siapa? Kepada Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, inni uhibbuk. Mu'ad, aku cinta sama kau Mu'ad. Maka jangan tinggalkan selesai sholat untuk berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kalau nasihat itu dimulai dengan cinta, nerima istri kita itu. Paling enggak dia ngomong, istriku aku ini cinta banget. Enggak ada wanita di muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada dirimu. Tapi aku minta tolong. Setelah itu insya Allah dia akan terbuka. Tapi kalau nasihat kita dengan marah-marah, dengan emosi. Yang ada perang di rumah. Kasih nasihat. Fa'idhuhunna. Dikasih nasihat gak mempan. Wahjuruhunna fil madaji. Tuh istri kita diapain? Nah diajak ngomong. Di tempat tidur. Ya kalau bisa biasanya satu tempat tidur. Mungkin sekarang ngadepnya beda-beda. Ngadep ke timur sama ke barat. Si istri akan merasa, kenapa nih suamiku kok gak mau ngomong sama aku. Dia akan sadar. Yang ketiga, wadribuhun. Kalau itu juga gak mempan, pukul dia. Apanya yang dipukul? Para ulama mengatakan mukulnya dengan siwak. Di mana cukup di tangannya. Jadi kalau istri kita gak taat, gak patuh itu, pukul. Mungkin dengan full pen sekarang ya. Istri yang dihormatin di rumah, yang disayangin di rumah. Ketika dipukul tangannya sama suami, mana yang sakit? Hatinya yang sakit. Suamiku yang selama ini mencintaiku mukul aku sekarang. Tapi kalau tiap hari ribut, tiap hari dipukul, istrinya biasa, bismillah. Ya Allah, sudah. Bismillah kalau itu berantem jadinya. Jadi karena suaminya ini memang nggak pandai ngambil hati istrinya. Jamaah, perempuan itu makhluk yang diciptakan dari apa? Dari tanah dan ruh sama. Tapi dia punya kekhususan, dia diciptakan dari tulang rusuk kita. Perempuan tidak diciptakan dari tulang tangan kita. Sehingga kita bisa pukul dia seenak kita. Tidak diciptakan dari tulang kepala kita. Dari tulang kaki kita. Diciptakan dari tulang rusuk kita. Sehingga tulang rusuk itu ketutup dengan lengan kita dan tangan kita. Jadi tugas seorang suami itu seperti tugas tangan terhadap tulang rusuknya. Bukan dia malah menyakiti tulang rusuknya sendiri. Maka seharusnya dia melindungi itu. Itulah tugas seorang suami terhadap istrinya. Kemudian wala tuqabbih. Jangan suka menjelek-jelekan istri. Dengan lisan tuh kadang-kala. Biasanya suami ini Masya Allah. Kalau baru nikah jamaah Masya Allah. Jangan ditanya tuh. Sayang, kasih, cinta, mawar, melati. Apa? Dia panggil tuh semua panggilan-panggilan yang indah dia berikan kepada istrinya. Berapa lama? Berapa lama jemaah? Setahun? Nggak sampai setahun jemaah. 40 hari katanya. Ada yang 40 hari katanya subhanallah. Setelah itu ganti kebun binatang. Udah ngelihat istrinya nggak benar subhanallah. Dia kadang-kala namanya wanita jamaah. Ketika kita awal nikah, ya biasa perempuan masih perawan, masih gadis berapa beratnya? 48, Masya Allah semampai. Dapat 2 tahun 84. Masya Allah. Wajar. Dia tuh hamil anak kita. Itu hamil anak kita. Wajar seperti itu. Kadang-kadang kita memang merasa gak tertarik. Tapi harus sabar seorang suami. Jangan jelek-jelekan istrinya gitu kan. Masya Allah. Gemrot sini. Masya Allah. Masa panggil istrinya seperti itu. Mana cintanya dulu dia. Dia mau sama tuh istri, ya udah terima apa adanya. Maka panggil dengan kata-kata yang indah. Rasul SAW mengatakan al-kalimatu thayyibah shadaqah. Kata-kata yang indah itu sedekah, bernilai sedekah. Dan di lain hadis Nabi ditanya, siapa orang yang paling berhak mendapatkan sedekah kita? Wabda biman ta'ul, yang menjadi tanggung jawabmu. Sebagian suami Masya Allah kalau ketemu temannya, ya Allahu Akbar. Ana ingat dengan seorang wanita dari Australia. Perempuan itu telepon. Dia orang Bali. Dia menikah dengan
Orang Australia tapi asal dari Yaman ya. Seorang dokter hebat di sana. Dia ngomong, Ustadz kata dia. Ana nggak tahu Ustadz. Suami ana itu baik banget sama orang. Baik banget. Jadi kalau orang kenal suami ana, maka dia akan mengatakan ana bohong. Karena kebaikan tuh suami. Kalau ada orang dia ya menyapa orang itu, mendengarkan keluhan orang itu. Tapi ana Ustadz di rumah gak pernah diajak ngomong. Yang ada di rumah ribut terus. Yang salah ini, salah itu. Sampai terpaksa kata dia, ana pernah Facebookan. Dan na'udzubillah atas dosa ana. Dia merasa dosa ketika dia Facebookan dengan seorang lelaki. Tapi orang wanita itu butuh pujian jemaah. Butuh sanjungan. Dia bukan boneka kita bawa ke rumah kita. Tuh wanita punya bapak dan ibu yang cinta sama dia. Punya kakak yang sayang sama dia. Tatkala kita bawa dia ke rumah kita harus bisa menjadi orang tua buat dia. Kita harus bisa menjadi kakak untuk dia. Maka tolong, ada amanat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-kalimatut thayyibah, sedekah tadi. Ada orang kalau ketemu pasiennya, Masya Allah dengan tersenyum. Masuk rumah langsung cemberut. Kata dia, ada apa? Kita lihat tuh. Dari telepon biasanya. Kita bisa lihat orang baik atau tidak. Ketika temennya yang telepon, ahlan wa sahlan, apa kabar, baik. Istrinya telepon, iya ada apa? Ya nanti udah. Subhanallah. Tuh. Padahal yang lebih berhak mendapatkan ucapan indah dia siapa? Istrinya. Rasul SAW mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Bukan kepada bosnya. Bukan kepada anak buahnya. Bukan kepada temannya. Tapi kepada istrinya. Makanya saya sampaikan beberapa kajian itu. Kalau mau tahu orang baik itu jangan tanya sama temannya. Tanya sama istrinya. Orang yang paling tahu sama kita itu dua. Istri kita dan pembantu kita. Ya. Ibu-ibu kalau kepingin tahu ibu-ibu baik atau tidak tanya sama pembantunya. Majikanmu baik atau tidak? Oh na'udzubillah. Na'udzubillah. Dia itu tahu dia karena apa? Kalau di luar ketemu orang sebentar jamaah. Kita nih 3 hari di sini masih bisa menjaga karakter kita. Masih bisa pura-pura baik ya gini seperti. Sampai rumah langsung kelihatan. Istri kita 10 tahun jamaah. Bahkan ada seorang wanita dari Bandung dia ngomong, Ustadz ana menikah 18 tahun atau 20 tahun. Ana sudah punya cucu Ustadz. Ana mau cerai sama suami ana. Anaknya 7 jamaah. Suaminya telepon ana juga. Iya Ustadz, ana yang salah Ustadz. Agak hati-hati jamaah. Tuh istri kita juga membutuhkan. Khairukum li ahli. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Jangan kita ngomong baik sama orang lain sama istri kita buruk. Maka orang yang paling tahu dengan kita adalah pembantu dan istri kita. Seharusnya, anak pernah ngomong sama Tengku. Jadi seharusnya surat kelakuan baik siapa yang mengeluarkan? Istri kita. Jadi surat keterangan kelakuan baik itu bukan dari polisi. Polisi itu gak tahu apa-apa tentang kita. Kita cuma gak ada catatan kriminal kasih gitu kan. Tanya dulu. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti pemerintah kita itu kalau mengeluarkan SK apa? SKKB harus ada tanda tangan istri. Tanya istrinya, kau mau rekomendasi dia baik atau tidak? Kalau tanda tangan istri baik, insya Allah itu baik. Tapi kalau bos mengatakan baik, belum tentu dia baik. Kalau teman mengatakan baik, belum tentu dia baik. Tapi kalau istri yang mengatakan baik, dia baik. Benar. Ana tahu, 24 jam kali 20 tahun Ana bersama dia. Ana tahu dia. Maka insya Allah keterangan itu yang bisa dipakai sama kita. Ingat Rasul SAW bagaimana beliau itu pernah memberhentikan pasukan perang jamaah untuk istrinya. Anak kadang-kadang merasa salah lah sama istri ya. Kadang-kadang istri di jalan, bang minta ini bang. Nantilah seperti itu ya. Rasul SAW pasukan perang suruh berhenti. Untuk istrinya kehilangan kalung yang harganya mungkin 10 dirham. Bisa dibelikan tuh. Tapi berhenti Nabi dicari itu. Pasukan perang jemaah. Kita nih kalau istri kita minta sesuatu lagi di jalan ya. Kepingin ini bismillah berhenti. Untuk siapa? Tapi mintanya jangan macem-macem lah. Lewat toko emas bang.
Tekumas ya. Bangkrut suaminya nanti. Jadi mintanya yang wajar-wajar, kasih istri kita seperti itu. Kemudian ucapkan terima kasih kepada istri kita. Ya, kalau kita di warung ada orang anterin teh buat kita ngomong apa? Makasih mas. Istri kita 20 tahun nganterin teh kita yang ada kok kurang manis. Enggak ada syukron, terima kasih, itu enggak ada. Yang ada mesti ada kurangnya tuh makanannya tuh. Subhanallah jamaah. Maka mulai sekarang ingat, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kata Nabi, yang berbuat baik kepada kalian, kalian harus membalas dia. Gimana dengan istri kita yang melayani kita 24 jam, ngurusin anak kita, jagain anak kita, nganterin anak kita sekolah ngaji. Masya Allah. Gantiin pakaian, popok anak kita. Kita gak pernah bilang syukron sama istri kita. Seorang syekh di Madinah cerita dia, usahakan kau itu bikin surat lah. Seperti sertifikat untuk istri kita. Terima kasih karena kau telah mendampingimu selama 10 tahun, umpamanya 3 tahun karena kau pinter masak. Insya Allah tuh surat setiap ada temannya datang kasih tahu. Nih, ini penghargaan dari suamiku kata dia. Butuh istri kita itu jamaah. Kalau dia tidak mendapatkan pujian dari kita, dia akan cari di tempat lain. Dia akan cari di tempat lain. Karena dia manusia sama seperti kita. Kalau seorang suami, wajar suami itu udah malas ngomong, kenapa? Karena di luar rumah dia sudah banyak ngomong sama orang. Tapi istri kita di rumah dari tadi pagi. Sampai sore kita datang. Oh anak capek kata dia. Subhanallah. Kalau kau capek istrimu lebih capek. Rasul SAW itu beliau menyediakan waktu untuk istrinya. Untuk ngobrol, untuk berbicara. Bahkan Aisyah kalau cerita panjang Rasul mendengarkan cerita itu. Sampai selesai. Jadi kalau istri kita cerita jangan ngomong, nah udah tahu tuh ceritanya tuh udah tahu. Subhanallah, biarkan dia cerita sampai selesai. Kemudian Masya Allah ceritamu indah ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari sana. Hadirkan diri kita ketika dia bercerita. Rasul SAW masuk rumahnya, beliau sholat malam, sebelum tidur dia ngobrol sama istrinya ya. Jadi kalau istri kita tidur lebih dahulu itu wajar apa nggak wajar? Wajar jamaah. Ya ngelihat istri tidur lagi kata dia. Anak setiap masuk rumah dia kecapean. Subhanallah ya. Kadang kala kita lagi ngobrol sama istri lagi enak itu. Kok gak ada jawaban ya. Dilihat wah dia tidur nih. Seperti itu. Karena dia kecapean dan kita harus tahu diri. Dia capek jamaah. Kita nih kalau disuruh ngandung anak kita. Subhanallah ya. Perempuan itu mengandung anaknya, menggendong anaknya. Bukan dengan kekuatan jamaah. Karena dia adalah makhluk yang lemah wanita itu. Kita lebih kuat dari dia. Tapi dia menggendong anak kita. Kita lihat istri kita gendong anak. Ya anak rasakan sendirilah. Dia gendong anak sampai sejam ya. Kuat jamaah. Anak 10 menit gak kuat. Kenapa dia kok kuat? Karena dia menggendong dengan cinta dan kasih sayang jamaah. Bukan dengan kekuatan jamaah. Cinta itu bisa membuat gunung itu hancur kalau dia mau. Maka dia tatkala sabar menghadapi kita. Kita pun harus menghargai istri kita. Tapi berkaitan dengan, masih banyak sebenarnya yang berkaitan dengan suami ya. Tolonglah nanti di hari kiamat. Jangan mengharap suami itu masuk surga. Sebelum mempertanggungjawabkan istrinya. Dia akan mengatakan nih suamiku seperti ini, seperti ini, seperti itu. Yang kedua kita akan bertanggung jawab kepada mertua kita. Dikasih anaknya. Masya Allah. Dipukulin anaknya. Gak dikasih makan sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus sadar dengan hal itu. Berkaitan dengan istri sekarang. Hah? Suruh hajar katanya istrinya. Masa Masya Allah. Masya Allah. Taib. Ibu-ibu. Rasul SAW itu pernah ditanya tentang khairun nisa. Siapakah wanita yang paling baik? Kata Rasul SAW. Allati idha nadharta ilaiha sarratka. Yang apabila engkau memandang dia. Senang hatimu, tentram hatimu. Insya Allah ibu-ibu jangan rame ibu-ibu. Tenang, belum selesai nih. Kalau kau memandang dia. Gembira. Ketika melihat istri kita.
Para ulama menafsirkan hadis ini dengan dua. Yang pertama karena istri kita cantik atau karena istri kita pandai mempercantik dirinya. Ada perempuan yang cantik, asalnya memang cantik. Kita senang melihat dia. Tapi ada wanita yang cantik tapi tidak membuat kita senang. Kenapa? Memang wajahnya cantik, tapi kalau di rumah pakaiannya bolong-bolong. Seperti itu. Kemudian duduk, makan bareng, bau bawang. Dia kata, Masya Allah. Lagi senangannya jengkol, apa, wah tambah berat. Dia memang cantik fisiknya, tapi tidak pandai mempercantik dirinya di depan suami. Tapi ada yang kedua, wajahnya biasa-biasa aja. Mungkin kulitnya putih gelap. Masya Allah. Putih gelap gitu jemaah. Seperti itu. Tapi subhanallah ada suami kalau melihat istrinya, ya Allah dunia dan isinya gak ada artinya kalau dia melihat istrinya. Karena apa? Istrinya pandai bersolek buat suaminya. Dia rumahnya bersih ketika suaminya datang ya. Anak-anaknya sudah rapi. Ketika suami melihat itu dia ngelihat istrinya, Masya Allah kau yang bikin rumah ini indah. Kau yang bikin rumah ini menjadi surga kata dia. Itu. Suami akan senang dengan seperti itu ibu-ibu. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Kalau kau suruh dia taat. Jadi kalau istri disuruh suami, mamanya istriku kata dia, tolong ambilkan air ya kata dia. Nggak perlu tanya, bang sunnah apa wajib bang? Udah perlu langsung ambilkan air. Suaminya nggak suka dengan sesuatu istriku, aku nggak pingin kau itu ke rumahnya fulana. Jangan berangkat, jangan memaksa. Udah taati perintah suaminya. Yang ketiga, wa idza ghibta anha hafidhatka fi malika wa farjiha. Kalau kau sedang nggak di rumah, dia akan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga hartamu. Maka seorang wanita ketika sudah menikah dan memiliki, dan sebelum menikah pun, ketika dia sudah memiliki suami, tuh kontak di Facebooknya yang bukan mahram dia, bukan kerabat dia, buang. Katakan aku hanya untuk suamiku aja. Jadi boleh dia berteman dengan perempuan-perempuan gak ada masalah. Tapi kalau cowok-cowok yang sehingga dia mengenal dia sudah cukup lah. Allah sudah menikahkan aku dengan suamiku, maka aku akan untuk suamiku. Hartanya. Nggak boleh seorang istri menghabur-haburkan hartanya seorang suami. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang perempuan yang diajak sama suaminya. Diajak nih sama suaminya, dia tidak boleh menolak. Kalau menolak akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Oke Ustaz, itu hadis sering kita dengar. Wah kata ibu-ibu, Anda mau tanya sekarang, gimana kalau suami yang diajak gak mau? Apa dia juga dilaknat sama malaikat sampai subuh? Gimana jamaah? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Walahunna, dan perempuan-perempuan itu memiliki hak yang setara dengan kewajiban dia. Jadi sebanding dengan kewajiban dia. Hak seorang wanita. Jadi seorang suami yang diajak oleh istrinya, kemudian dia menolak, mungkin karena dia capek atau apa seperti itu, maka dia harus tahu dia tidak memberikan hak kepada istrinya itu. Berkaitan dengan laknat malaikat, wallahu alam tidak ada hadisnya tentang hal itu. Tapi yang jelas dia memiliki kewajiban untuk memberikan hak istrinya. Bapak-bapak, terkadang istri kita capek. Nggak perlu kita bacakan hadis itu. Kita aja, ayo kata dia, aduh bang capek bang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, langsung keluar tuh hadisnya dia sampaikan. Nggak perlu, udah bilang, kau capek, udahlah aku pijet. Ya pijat ya. Setelah dipijat ya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu. Nah kita ini harus pinter-pinter ngambil hati istri. Jangan cuma mau dilayani aja. Tapi kita gak mau melayani istri kita. Maka ibu-ibu harus tahu diri. Dia juga harus menjaga fisik dia. Karena dia punya kewajiban untuk menghormati dan melayani suaminya. Yang keenam, untuk para istri. Keempat. Yang kelima. Iyalah, ada yang nulis nih, mau dikasihkan ke istrinya nanti nih. Nanti baca nih tadi. Baik.
Yang kelima jemaah, istri harus bersyukur kepada suaminya, harus berterima kasih juga. Tadi kita katakan suami harus berterima kasih juga istri. Suaminya udah capek di luar ya. Sekali-kali bang, makasih banyak bang ya. Abang udah capek-capek keluar bang ya. Ana mohon maaf kalau ana gak bisa melayani abang dengan itu. Itu untuk membangun rumahku, surgaku. Kemudian yang selanjutnya. Kalau suami lagi marah, istri gak boleh marah. Sama. Kalau istri lagi marah, suami harus diam. Rasul SAW bayangkan bapak-bapak, kita kena bapak-bapak lagi nih. Istri tidak boleh ngangkat suara di atas suaranya suami, nggak boleh. Kalau suaminya marah, ya dia diam. Kalau dianya lagi marah, suaminya dituntut untuk diam. Di rumah Rasul SAW pernah Aisyah itu ngangkat suaranya kepada Rasul SAW. Nabi, bayangkan jemaah. Nabi, Aisyah bantah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar dengar nih mertuanya Nabi, bapaknya Aisyah dengar nih. Aisyah lagi ngangkat suaranya, minta izin. Abu Bakar untuk masuk ke rumah. Ketika dikasih izin langsung dia samperin Aisyah. Mau dikasih pelajaran nih putrinya. Atarfa'ina sautaki ala Rasulullah SAW. Beraninya kau mengangkat suaramu di atas suara Rasul SAW. Ketika dia menyamperin Aisyah sama Rasul dihalang-halangi. Gak boleh. Gak boleh dihalang-halangin. Abu Bakar karena gak bisa deket sama Aisyah, akhirnya beliau keluar dari rumah itu. Setelah Abu Bakar keluar, Nabi duduk sama Aisyah. Aisyah, kau gak ngelihat tadi aku belain kau dari orang laki itu, kata dia. Jadi mau ngambil hati istrinya. Gak perlu kita bacakan ayat-ayat itu. Rasul tahu nih istrinya mungkin lagi marah gimana ya. Maka kita harus tahu diri dengan seperti itu. Tapi perlu istri mengetahui bahwa itu bukan anjuran istri untuk mengangkat suara kepada suaminya. Bukan, gak boleh. Kita berdosa ketika melakukan hal itu. Tatkala saling marah, ini yang terakhir. Supaya kita masuk ke sesi interaksi, kita dalam rumah tangga itu harus main tarik ulur di rumah. Tali yang kita pegang sama istri kita itu tali yang tidak ada ujungnya. Jadi kalau istri kita marah, seperti dia pegang tali, dia tarik, ulur aja. Ketika kita mengulur, sebenarnya yang dia ulur itu, istri kita juga ngulur talinya. Karena tali ini cuma muter saja. Tapi kalau kita pegang, saling pegang, kuat-kuatan, patah. Imam Ahmad bin Hanbal, kata dia 20 tahun aku menikah dengan Ummu Abdillah, gak pernah aku ribut sama dia. Kecuali sekali aku ribut. Dan aku yang salah, kata Imam Ahmad. Subhanallah. Seperti itu. Menjadi seorang istri, menjadi seorang suami. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan anak-anak, ya kita diperintahkan untuk menjaga istri kita dan anak-anak kita dari api neraka. Tentunya kalau rumah tangga kita itu jamaah seperti surga. Anak-anak itu akan betah di rumah. Anak-anak itu akan melihat bagaimana bapaknya yang perempuan akan senang ketika dia melihat bapaknya memperlakukan ibunya. Dan ada wanita-wanita yang tidak ingin menikah. Karena dia melihat bapaknya mendolimi ibundanya. Maka dia benci kepada para lelaki. Kita harus berhati-hati karena anak itu amanat yang kita akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada Wisnu. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Sekarang kita ke sesi tanya jawab ya. Ada yang ingin bertanya untuk Masya Allah. Langsung saja ya. Mana mic satunya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Islam terhadap kebanyakan sekarang ini para istri memindahkan tanggung jawabnya kepada para pembantu atau kepada babysitter. Apakah itu termasuk durhaka istri terhadap suami atau dan durhakanya orang tua terhadap anak? Pada zaman sekarang kebanyakan seperti itu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Masya Allah ya. Ibu-ibu dengar pertanyaannya kan. Bagaimana kondisi sekarang ini banyak ibu-ibu yang melimpahkan kewajibannya kepada pembantu, kepada babysitter. Apakah itu termasuk kedurhakaan? Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf.
Gaulilah istri-istri kita, istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf itu dengan cara yang baik, yang sesuai, yang diketahui di tempat itu. Berkaitan dengan pembantu dan babysitter. Perempuan yang kita nikahin itu macam-macam. Kalau antum menikahin seorang wanita, anak orang kaya yang biasa dia dilayanin, maka kita harus juga bisa melayanin dia. Karena kita milih dia. Ini perempuan yang ma'ruf, dia itu nggak pernah nyuci baju. Dia selalu yang nyucikan siapa? Pembantu. Maka kita pun harus siap-siap kalau menikah dengan anaknya orang kaya. Kita harus siap-siap. Menyediakan pembantu, naik mobil. Ya. Itu kalau kita menikah dengan orang kaya. Kalau antum nggak mau, ya cari gadis-gadis desa. Nggak perlu pembantu. Betul. Jadi orang-orang memang dia di rumahnya itu, dia biasa nggak melayani, dia biasa membantu ibunya masak, dia yang nyuci baju. Yang seperti ini kita nggak wajib menyediakan pembantu. Tapi kalau memang dia itu biasa dihormatin di rumahnya, dia memiliki pembantu di rumahnya, tatkala itu kita harus siap melayani dia seperti itu. Jadi melihat kepada kondisi sebenarnya. Model ya jamaah perawatan mobil apa? BMW sama Avanza, enggak sama lah. Enggak sama. Seperti itu pula kita menikahin anak-anak orang kaya, anak-anak orang berada yang dia bisa dilayanin. Kita pun harus siap. Tapi kalau kita nggak siap, ya cari orang-orang yang memang dia bukan Avanza lah, Insya Allah. Yang dia melayani diri dia sendiri, yang dia bisa berkhidmat kepada suaminya. Maka kita sebagai seorang suami, tadi ketika memilih istri itu kita harus tahu, yang kita pilih siapa nih? Oh dia orang berada yang biasa dihormatin, maka kewajiban kita untuk menghormati dia. Tapi bukan berarti istri tidak wajib berkhidmat, tetap dia wajib berkhidmat. Tapi suami harus tahu berkhidmatnya istri ini memang dia nggak biasa masak. Kalau kita paksa dia masak, akhirnya si istri akan ya merasa berat di rumah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu kan masuk kedurhakaan seorang istri kepada suaminya tidak, insya Allah. Nah. Dapat hadiah, Masya Allah. Kita kasih hadiah yang tanya-tanya, Masya Allah. Hah? Udah kebanyakan, antum kasihkan sama yang lainnya. Apa? Bang, kepada ibu-ibu sekarang satu. Nah. Bismillah. Ustadz Afwan, Ana mau tanya, bolehkah seorang istri meminta kepada suaminya untuk keluar dari suatu grup alumni? Grup alumni yang dimana di dalam grup itu ada mantannya. Nah. Jadi takut cinta lama bersemi kembali gitu kan. Para jemaah, itu termasuk hak istri kita. Kita kan harus membahagiakan istri kita. Kalau memang itu mungkin terjadi. Dan nggak bisa dibohongin jamaah. Kita kalau ada seorang lelaki yang pernah senang sama seseorang. Kemudian kemungkinan dia masih terpengaruh sama dia. Karena ada orang-orang yang mengatakan aku tunggu jandamu. Dia sudah menikah masih ditunggu gitu jandanya seperti itu. Maka istri kita demi untuk membahagiakan dia dalam kondisi seperti ini, ya berikan. Kalau itu memang bisa membahayakan suami. Suami yang lebih tahu dalam kondisi seperti ini. Jangan membohongi diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi permintaan itu insya Allah bukan permintaan yang berlebihan. Kalau itu tidak menimbulkan madarat, bahkan itu akan menjadikan rumah menjadi surga, ya bismillah yang seperti itu. Rasul SAW di rumahnya itu, siapa istri yang paling beliau cintai? Khadijah nih. Nabi itu cintanya kepada Khadijah ya. Nabi kalau punya sesuatu maka dia akan memberikan kepada Khadijah, kepada teman-temannya Khadijah. Potong kambing berikan kepada teman-temannya Khadijah. Pernah suatu hari ada saudarinya Khadijah, lagi ngetuk pintu minta izin masuk. Suaranya seperti suaranya Khadijah. Rasul ingat sama Khadijah. Kata Rasul, begitu senangnya. Aisyah akhirnya mengatakan, ya Rasulullah, kata dia, kau ada apa dengan wanita tua kayak gitu itu, kata dia.
yang Allah sudah memberikan ganti yang lebih baik buat engkau. Nabi marah ketika itu. Enggak, Allah enggak menggantikan untuk aku yang lebih baik dari dia. Maka ibu-ibu juga harus tahu diri, ada cemburu yang berlebihan. Kalau berlebihan enggak boleh juga. Seperti yang Aisyah lakukan. Aisyah cemburu kepada siapa? Kepada orang yang sudah mati jemaah. Subhanallah. Karena kecintaan Rasul SAW kepada dia. Jadi kalau tadi termasuk berlebihan, bisa jadi kalau ternyata suaminya di grup itu mungkin dia bisa memberikan manfaat kepada mereka ya. Tapi kalau tidak ya keluarlah, insya Allah nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Ana ditanya sama teman Ana yang mau menikahi wanita bertato. Hukumnya apa? Syukron. Wa jazakumullahu khairan. Masya Allah. Para jamaah. Tadi kan kita sudah tahu. Ada 3-4 kriteria menikahin seorang wanita. Jadi bukan masalah tatonya sekarang. Tuh perempuan dinikahin karena apa? Karena kecantikannya? Atau karena kekayaannya? Atau karena faktor kedudukan? Atau karena agamanya? Jadi wanita bertato mungkin dia dulu yang gak benar. Dia pernah di dunia yang gelap. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada dia. Dan Allah akan terima taubatnya orang yang bertobat. Jadi kita lihat wanita bertato itu apa sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, nikahin dia. Jadi nikahinnya itu bukan karena ada tatonya. Tapi karena dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan langsung. Hah? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, apakah istri berdosa jika suaminya setelah pulang kerja juga memasak, terus mengerjakan pekerjaan rumah, walaupun sebenarnya istri pernah menawarkan, cuman kata suami daripada kamu capek biar dia kerjakan semua. Dan kalau masak pun suami itu lebih pintar masaknya dari istrinya. Karena memang istrinya dulu tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya memasak. Apa hukumnya Ustadz? Masya Allah. Bersyukur Syukron, kepada Ustaz. Allah tuh. Kalau dapat suami seperti itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau suami itu hak dia, nggak dia minta. Seperti tadi suami udahlah aneh ngurusin itu semua, itu kebaikan seorang suami. Maka seorang istri harus memberikan balasan yang lebih kepada si suami ini. Oke lah, karena kau sudah mengerjakan pekerjaan itu, servisnya ya ditambah lah. Sama suaminya sudah baik banget kayak gitu. Oke bang, kau yang masak aku pijetin pokoknya kamu. Seperti itu termasuk timbal balik antara suami istri. Nggak masalah yang seperti itu. Dan itu bukan kedurhakaan istri kepada suaminya. Kalau suaminya memang menawarkan hal itu. Dan sekali-kali jamaah, sekali-kali. Dalam sebulan, dalam setahun, mungkin 3 kali kita ngomong sama istri kita, istriku hari ini kau nggak usah masak, aku yang masak. Masak, walaupun cuma bikin mie rebus, bismillah. Tapi suami seneng tuh istrinya melihat, ya Allah bang, setahun Anda bang nunggu ini bang. Jadi setahun ya nunggu gitu kan. Ada yang 20 tahun nggak pernah dimasakin sama suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya, di sini ada pertanyaan yang langsung tadi ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Wah, udah nggak apa-apa, udah dipegang tuh bismillah. Silahkan. Gini Ustadz, yang di wanita akan, perempuan akan masuk surga dari pintu mana saja. Itu perempuan yang puasa di bulan Ramadan, sholat 5 waktu, menjaga kemaluan dan taat pada suami. Bila suatu saat suaminya tuh minta poligami, terus istrinya tuh nggak setuju, itu apa termasuk istrinya tuh durhaka pada suami? Gitu aja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Nofrianto ditunggu Jauzi di luar ruang kajian. Pak Nofrianto,
Oh baik. Oh, ini mah. Ada hitung-hitungan ini. Baik, berkaitan dengan poligami. Allah Subhanahu wa taala membolehkan seorang suami untuk menikah lebih dari satu. Tapi dengan syarat dia bisa berbuat adil. Seorang wanita tidak boleh menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah hukum jangan dibicarakan. Kalau dia merasa Ustaz kayaknya ana berat Ustaz kalau di poligami. Gimana suami ana aja sama ana kurang perhatian, apalagi kalau dia poligami. Ada suami-suami yang seperti itu. Jadi dia sama satu istri nggak perhatian. Gimana kalau istrinya dua seperti itu? Rasa berat itu beralasan. Tapi kalau suaminya sudah baik, ya suaminya Masya Allah, maka seharusnya istri bersabar. Saya tidak mengatakan ridho, kan ridho itu berat. Dia bersabar menghadapi hal itu. Jangan gampang-gampang minta cerai seperti itu. Ya bismillah, kalau itu harus terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, anggap kehidupan ini nggak akan lama lagi. Mungkin ajal anti sudah dekat juga gitu ya. Kalau sudah suaminya kawin lagi, ya menerima hal itu jamaah. Karena kita lihat di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu istri Nabi itu pun cemburu. Mereka ngelihat Nabi kawin lagi pun mereka berat gitu kan. Tapi bukan hal itu tidak menghalangi Nabi untuk menikah lagi. Namun para suami harus tahu, jangan sampai kita nih mau menyelamatkan perahu orang lain, perahu kita sendiri tenggelam. Maka berusaha untuk mempersiapkan keluarganya dan ibu-ibu tadi berusaha untuk bersabar menghadapi apa yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah kan berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Nah, jadi siapapun yang beramal soleh baik dari laki-laki ataupun perempuan akan diberikan ganjaran yang baik nantinya di surga, Ustaz. Nah, pertanyaannya adalah biasa yang umum di Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah itu kan kebahagiaan Allah di surga yang Allah berikan kepada secara domirnya muzakkar gitu Ustaz. Sedangkan yang sebagian perempuan itu menginginkan untuk bertemu dengan keluarganya lagi gitu kan, dengan suami-suaminya lagi suami dan anak-anaknya lagi di surga. Itu apa ada Ustaz dalil yang menunjukkan bahwa gambaran kenikmatan yang bisa diberikan oleh perempuan yang beramal soleh gitu nanti seperti apa di surganya, mendapatkan apa saja, segimana banyaknya dengan yang ada pada laki-laki Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fikum, subhanallah ya. Betul kalau kita ngelihat kan surga itu ada bidadari-bidadari ya, buat laki. Terus yang perempuan gimana sih? Allah mengatakan fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di surga itu ada semua yang diinginkan oleh jiwa. Yang nikmat buat mata itu semuanya ada dan kalian kekal di dalamnya. Maka ayat ini mengatakan bahwasanya apa yang diinginkan wanita akan dia dapatkan. Apa aja. Sekarang wanita kepingin ini, kepingin itu, jangan takut. Semua yang dia inginkan, mau kumpul sama keluarganya, mau berjumpa dengan anak-anaknya, dia akan mendapatkan hal itu. Tidak ada yang dilarang di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan memang di dalam bahasa Arab itu penyebutan lelaki dengan perempuan itu beda. Kebanyakan memang kan lelaki umpamanya yang dikatakan warajulani, dan lelaki, dua lelaki yang saling mencintai karena Allah. Tapi bukan berarti kalau wanita tidak. Jadi semuanya sebenarnya masuk dalam kategori orang-orang yang beramal. Jadi apa yang diinginkan ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa saja. Kita mau minta apa, yang sekarang tanya istri kita, kau nanti di surga kepingin apa? Ada. Dia akan mendapatkannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ada hal-hal yang tidak ada. Seperti istri, Ustaz anak kepingin kawin 3 di surga gitu sama lelaki, itu nggak ada.
Yang seperti itu tidak ada. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ya, maaf Ustadz, saya mau bertanya dengan 2 pertanyaan. Oke, bagaimana hukumnya kepada suami yang bertahun-tahun tidak memberikan kebutuhan biologis kepada istrinya? Apakah istrinya harus ikhlas? Oke, yang kedua, ketika ada laki-laki yang bukan Muslim mau menikah dengan seorang wanita Muslim dan dia akan mengganti agamanya karena ingin menikahi wanita itu. Bagaimana menurut Ustadz? Apa yang harus dilakukan oleh wanita itu? Apakah dia tetap harus menikah dengan laki-laki itu atau dia go away gitu? Maksudnya nggak sama laki-laki itu. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pertanyaan pertama, gimana seorang suami yang tidak mencukupi kebutuhan biologis seorang istri, bahkan mungkin dia tidak menyentuh istrinya. Salah satu tujuan menikah adalah untuk membuat seorang itu terjaga kemaluannya, terjaga syahwatnya. Maka seorang istri apabila tidak dicukupin kebutuhan biologisnya, dia memiliki hak untuk minta khulu kepada suaminya. Karena salah satu hak dia itu tidak diberikan. Namun seorang istri bisa bersabar. Ya udahlah, ana bersabar menghadapi suami yang seperti itu. Mungkin suaminya sakit ya. Tapi secara hukum dia boleh ketika hak dia tidak diberikan. Bahkan mungkin dia akan terjerumus ke dalam zina ya. Kalau dia tidak bisa, dia minta cerai dalam kondisi ini. Itu termasuk yang alasan yang diperbolehkan. Seorang istri meminta cerai dalam kondisi seperti itu. Tapi urusan suami, urusan rumah tangga ini harus didasari dengan ma'ruf, dengan saling memahami. Tidak sedikit-sedikit tak cerai, sedikit-sedikit mau menceraikan. Jangan. Ada seorang suami kadang-kala yang melihat istrinya melakukan kesalahan, nanti anak ceraikan engkau. Besok nanti anak ceraikan. Akhirnya si istri ini bosan, udahlah ceraikan aku aja lah. Tiap hari ditakut-takutin, jangan. Begitu pula seorang istri, tatkala dia dalam kondisi seperti itu dia mengatakan suamiku ceraikan aku sudah gak kuat sama engkau. Ngomong seperti itu akan menyebabkan perceraian itu benar-benar terjadi. Tapi kalau memang benar tadi dikatakan suaminya tidak memberikan kebutuhan biologis dia, ada macam-macam sebab jamaahnya. Ada seorang lelaki yang kena sihir. Nah, kemarin di Surabaya seorang laki ngomong, Ustadz kata dia, ana heran sekarang kalau datangan istri itu gak bisa Ustadz. Masih muda, masih umur 28 tahun. Maka mungkin dia perlu mengobatin dirinya ya. Seorang istri juga mencoba untuk mengobatin suaminya. Ada seorang suami dia cerita, Ustadz ana ini kalau sama istri ana gak bisa datangin dia Ustadz. Kenapa? Ngomongnya gak enak Ustadz. Jadi kita ngelihat dia itu udah gak ada hasrat gitu loh. Maka perlu bagaimana seorang istri itu merayu suaminya. Ya mudah-mudahan dengan seperti itu. Kalau dia memang sakit atau gimana, Allah akan menyembuhkan penyakit dia. Dan doakan dia. Yang kedua, menikah dengan non-muslim. Seorang wanita, ada lelaki non-muslim ingin menikahi dia. Secara hukum kita lihat gak masalah. Kalau dia mau masuk Islam gak masalah. Kalau dia mau menikahi masuk Islam. Tapi yang perlu diketahui benar enggak dia itu keislamannya. Karena salah satu cara kristenisasi pemurtadan di Indonesia ini ma'ruf sudah. Dan Dewan Dakwah sudah mencatat hal itu. Salah satunya dengan cara menikahi wanita muslimah. Nikahin dengan cara Islam, masuk Islam dia. Nanti setelah punya anak, dia balik ke gereja dia. Istrinya mulai bingung. Suamiku kok balik ke istri sudah, kau kalau masih mau sama aku seperti ini. Kau ikut agamaku. Udah punya anak. Kalau sudah punya anak berat. Mau pisah udah berat. Hati-hati. Maka kita harus melihat background orang itu. Kalau dia benar-benar mau masuk Islam, ahlan wa sahlan. Seperti Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu pernah dilamar oleh Abu Tolha. Janda Ummu Sulaim ini. Abu Tolha ngelamar dia. Kata Abu Tolha, halumma ilal ahmari wal abyad. Ayo Ummu Sulaim. Nikah sama aku kasih kau emas-masan, perak aku kasih kata dia. Kata Ummu Sulaim, mithluka la yurad.
Abu Talha, orang seperti engkau itu nggak pantas untuk ditolak, nggak bisa ditolak orang seperti engkau. Orang baik Abu Talha ini. Ghaira annaka mru'un kafir, karena kecuali kau itu orang kafir, sedangkan aku orang beriman. Kalau kau masuk Islam, aku ridho keislamanmu jadi mahar buat aku, kata dia. Masuk Islam akhirnya Abu Talha. Dan Islamnya Islam beneran gitu loh. Maka kalau dia memang Islamnya beneran ya ahlan wa sahlan, tapi kalau hati-hati dengan yang seperti itu karena ya kita takutlah ke depan nanti. Apalagi dia belum ngerti Islam, belum apa. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, ana mau tanya saran antum, apa hukum orang yang suka main judi? Allahu Akbar. Orang itu kenapa sih main judi? Karena ingin kaya mendadak. Karena dia tahu nih kalau main judi fulan jadi kaya gara-gara judi. Dan judi itu macam-macam zaman. Judi itu jangan dipikir cuma di kasino judi itu. Tukang becak main judi. Gimana main judinya? Sekarang ini lagi musim manggis. Tahu main judi pakai manggis? Nggak tahu tuh. Tuh manggis itu kan ada di luarnya itu ada gerat-geratnya itu menunjukkan jumlah bijinya. Berapa nih? 5.000 kata dia. 7 dibuka 6 bayar 5.000. Jadi sampai tingkatan seperti itu orang-orang itu main judi. Main judi apalagi mereka? Mobil lewat. Yo, yang lewat nih Avanza apa lagi? Dia lihat. Avanza 5.000 bayar. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan sesuatu kecuali untuk kebaikan orang. Judi itu, bahaya judi itu banyak sekali. Pertama, bahaya yang bersifatnya akidah. Orang kalau main judi itu akidahnya akan rusak. Kita lihat orang-orang yang berangkat ke dukun, yang cari nomor, yang bertapa ke sana ke sini untuk main togel. Dia berangkat tuh, akidahnya dia korbankan demi judi itu. Yang kedua yang akan dia korbankan adalah keluarga. Keluarga dia akan korbankan. Karena dia kalau habis judi kalah, siapa yang akan dia marahin? Istrinya. Anak-anaknya dimarahin padahal gak berbuat salah. Jadi korban tuh. Ekonomi jelas. Kalau kita melihat orang main judi itu kalah 99 kali, menang sekali. Dia cerita terus tuh. Wah, anak pernah menang tuh kata dia. Ente menang berapa kali? Sekali gitu. Kalahnya 99 kali. Hartanya habis di sana. Allah mengatakan innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an sabilillah. Setan itu ingin dengan kalian main judi dan minum khamar, karena biasanya kalau sudah main judi temannya apa? Khamar. Dan kalau sudah ada khamar temannya apa? Wanita. Setan menginginkan dengan itu untuk menimbulkan di antara kalian kebencian dan permusuhan. Permusuhan yang akan terjadi. Dan akan menghalangi kalian dari zikrullah, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau main judi ini alhamdulillah ya, kita dari kecil gak adalah orang yang gak tahu dengan hukum judi. Itu termasuk masalah yang semua orang insya Allah sudah tahu, seperti masalah minuman keras, itu semua orang sudah tahu hukumnya. Namun bagaimana sekarang orang itu meninggalkan perbuatan itu. Caranya menjauhi teman-teman dia. Teman-teman buruk dia. Diganti temannya. Kisah orang yang bunuh 100 orang. 100 orang dia bunuh. Apa pesan orang alim itu? Kau bisa insya Allah bertobat. Asalkan kau meninggalkan kampung halamanmu. Kampung tempat kau hidup itu tinggalkan. Hijrah. Maka dengan hijrah insya Allah dia akan bisa menyelamatkan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada pertanyaan langsung? Semua yang bertanya ambil hadiah ke depan nanti jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana kalau kita tidak bisa melarang istri kita ingin bekerja dengan alasan ingin menambah ekonomi keluarga? Syukron Ustaz. Ini udah nikah yang tanya ini. Insya Allah. Insya Allah tahun depan. Insya Allah tahun depan. Barakallahu fiik ya. Kita doakan yang belum nikah di sini tahun depan nikah semuanya. Yang sudah nikah, insya Allah.
Bersabar yang sudah. Baik, bagaimana kalau istri kita tetap bekerja dengan dalih untuk menambah ekonomi keluarga? Ingat ketika seorang menikah, kewajiban memberi nafkah itu 100% kewajiban suami. Istri itu dalam Islam jadi ratu. Gak punya kewajiban untuk bantu, gak ada. Kewajiban itu gak ada. Kalau dia mau bantu berarti itu ikut izinnya suami. Kalau suami mengizinkan ahlan wa sahlan. Selama pekerjaannya itu pekerjaan yang gak haram ya, di situ dia bisa menyelamatkan dirinya, gak kumpul sama laki-laki atau apa. Gak masalah. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang syariah ini tidak ada masalah. Seorang syekh cerita dia berangkat ke tempatnya air terjun yang besar itu apa? Niagara. Orang Arab dengan pakaian Arabnya, dengan shimangnya ya. Yang lihat tuh harim-harim cewek-cewek tuh lagi duduk-duduk tuh. Kata Syekh, cuma ana yang aneh pakaiannya kata dia. Sama perempuan-perempuan dipanggil. You come here. Kata Syekh, kata dia ada apa ini? Dia tanya. Saya cerita kata dia. Ana dengar nanti dari Arab. Iya kata. Ana dengar di Arab tuh perempuan-perempuan dizolimin katanya di sana. Haknya tidak diberikan. Kata dia, nanti enggak benar. Perempuan-perempuan di tempat kita hormatin. Perempuan-perempuan di tempat kita itu kita jadikan ratu di rumah kita. Suami yang wajib kerja. Yang wajib bikin rumah, belikan rumah suami. Belikan baju suami, ngasih makan suami. Semuanya kewajiban suami. Kata perempuan itu Masya Allah ya. Kalau bahasanya Syekh itu. Kalau ada anak dapat suami seperti itu satu, aku cium kakinya. Kata dia. Maksudnya di barat gak ada, perempuan harus kerja di sana. Jadi perempuan-perempuan itu harus ikut mendukung ekonomi si suami. Kalau tidak, ya nggak bisa beli rumah, nggak bisa apa. Padahal kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban suami. Tapi kalau tadi si istri memang ya mau kerja dan suami memberikan izin, nggak ada masalah selama pekerjaan itu pekerjaan yang terhindar dari hal-hal yang haram ya. Lalu ingat, sebagian orang tua itu nyuruh anaknya bekerja. Orang tua, ketika dia sudah menikah, sudah jadi tanggung jawabnya siapa? Suami. Terkadang kita ini punya anak belum nikah suruh kerja. Apa katanya? Nah nanti kalau kau diceraikan suamimu sudah punya pekerjaan. Belum nikah sudah dikatakan nanti kalau diceraikan sama suaminya. Maka tolong jangan memikir sampai seperti itu ya. Kita pikirkan bagaimana mendapatkan suami yang soleh yang akan menghargai itu istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silahkan pertanyaan selanjutnya dari ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya, kalau misalkan ada seorang istri yang sudah ikut mengaji, kemudian setiap kali keluar rumah sendiri dia selalu memakai jilbab. Sedangkan suaminya kalau mengajak istrinya setiap kali keluar, dia lebih suka istrinya tidak memakai jilbab. Apa yang harus dilakukan oleh istrinya itu? Syukran, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum wa iyyakum ya. Subhanallah. Jadi isinya dunia ini cobaan semuanya. Ada suami yang dicoba sama istrinya, ada suami yang diuji, ada istri yang diuji dengan suaminya, ada ibu yang diuji sama anaknya. Itulah isi dunia ini. Jadi gimana kondisi istri yang memiliki suami menyuruh dia untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat, katakan kepada suami kita, Mas Ana ini harus taat kepadamu. Nah, Ana harus patuh kepadamu kecuali dalam kondisi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nyuruh kita pakai kerudung siapa? Allah Jalla Jalaluh, bukan manusia. Ana masih ingat dengan kisah seorang syekh yang di daerah Arab situ. Ada anak-anak yang sekolah nggak boleh pakai kerudung sama gurunya. Kalau pakai kerudung lagi nangis tuh, dikasih nasihat sama gurunya, dimarahin karena pakai kerudung. Nggak boleh sekolah kecuali dibuka kerudung. Nangis nih anak, laporan sama ibunya, wahai ibundaku, kata bu guru kalau aku pakai kerudung lagi nggak boleh masuk. Akhirnya si ibu ngomong, wahai anakku, kau tahu siapa yang nyuruh kau pakai kerudung itu? Bukan ibu, Allah. Alladzi khalaqani wa khalaq. Allah yang menciptakan aku dan menciptakan dirimu. Allah yang memberikan mata kepadamu, memberikan rambut, memberikan tangan, memberikan jantung yang bisa berdetak,
memberikan segalanya kepada engkau. Allah yang nyuruh engkau pakai kerudung itu, bukan ibu. Kata si anak, oh iyalah bisa pakai kerudung bu. Semangat dia ketika imannya dibakar, terbakar. Sekolah dengan kerudungnya. Oh, ibu gurunya melihat dari jauh pakai kerudung, maka murka si ibu guru. Dimarahin, diusir sama bu gurunya. Sampai anak ini menangis. Lalu dalam tangisannya dia mengatakan, man uti anti amhu. Siapa yang harus aku patuhi, engkau atau dia? Bu gurunya baru sadar. Kata dia, siapa dia maksudmu? Kata si anak ini, Allah alladzi khalaqani wa khalaqaki. Allah yang menciptakan aku dan engkau bu guru, kata dia. Baru sadar bu gurunya. Lalu dia menjumpai ibu anak ini dengan pakai kerudung dan dia mengatakan, terima kasih anakmu telah memberikan nasihat kepada aku, kata dia. Jadi dalam kondisi seperti ini yang harus ditaati itu Allah Jalla Jalaluhu. Allah yang harus lebih kita sampaikan kepada suami kita dengan cara yang sopan dan santun kepada dia. Ada suami-suami memang yang ingin suami istrinya dinikmatin orang banyak. Aku kalau ngeliat kau pakai kerudung jelek, bukalah supaya orang-orang tahu sama biniku nih. Allahu Akbar. Ingat tuh bini kita tuh anaknya orang, bukan kita yang melahirkan. Dia punya orang tua dan dia punya Rob, dia punya pencipta yang menciptakan dia. Jadi dalam kondisi ini tetap yang harus ditaati adalah Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan diantara kewajiban suami, ya, dia harus berbakti juga kepada orang tuanya, khususnya ibunya. Bagaimana kedudukan mertua, misalnya sang suami punya mertua janda tinggal sama dia di rumah. Apakah kedudukan mertua ini sama dengan kedudukan ibunya? Ibunya masih ada. Kemudian selanjutnya bagaimana juga kalau ternyata si ibu mertua ini qadarullah ternyata seorang Syiah. Banyak jalan sudah ditempuh, baik diskusi, ya mungkin dengan segala keterbatasan ilmu sang suami juga, melalui buku dan berbagai macam hal, Allah belum beri hidayah sama beliau gitu. Tapi si mertua ini juga kadang di beberapa kesempatan suka menyelipkan subhat-subhat kecil kepada anak-anak gitu. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang suami? Apakah pisah tinggal dengan si ibu mertua atau bagaimana? Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam ya. Tentunya ibu mertua tidak sama dengan ibu kandung sendiri. Tapi kita harus tahu bahwa mertua kita itu adalah ibunda istri kita. Kita ini dikasih anaknya, itu ibunya dulu yang ngandung dia. Yang membesarkan istri kita juga ibunya. Maka kita berbuat baik kepada mereka diperintahkan. Tetap kita berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Apalagi yang memberikan istri kepada kita. Memberikan anaknya kepada kita. Terus bagaimana kalau tadi dikatakan kebaktian seorang kepada mertuanya, ya dia berbuat baik kepada mertuanya tidak seperti kepada ibunya tentunya. Tentunya tidak sama, tetap dia berbuat baik kepada dia. Tapi dalam satu kondisi ibu mertua yang Syiah umpamanya, kita ini kumpul sama dia dan dia berusaha untuk menebarkan syubhat-syubhat sehingga bisa membahayakan anak kita, bagaimana sikap kita? Sikap kita memperbaiki orang itu ada yang dengan cara memberikan nasihat. Ada dengan cara mendiamkan dia. Kita kalau punya teman gak mau nurut, kita bisa diamkan dia. Ana diamkan dia. Nanti mudah-mudahan dia sadar. Kalau kita mendiamkan dia, insya Allah dia bisa sadar, maka kita diamkan. Tapi kalau kita mendiamkan dia semakin buruk, semakin sesat, maka kita gak boleh mendiamkan dia. Karena kita termasuk mendukung dia dalam kesesatannya. Terus apakah boleh berpisah, umpamanya pindah rumah, ya pindah ke, carilah rumah yang memang bisa menjadi baiti jannati. Jadi kita harus pindah rumah, pisah dari mertua, nggak apa-apa. Untuk menyelamatkan istri kita dan anak kita dari syubhat-syubhat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Istri Ana sedang menjaga badan untuk suaminya dengan ikut kursus yoga. Yang ikut yoga hanya akhwat.
Yang saya tanyakan, apa hukum ikut yoga? Wallahu a'lam bishawab. Ana yang tahu bahwasanya Majelis Ulama Malaysia itu sudah mengharamkan yoga. Majelis Ulama. Karena mereka merasa itu termasuk meditasi yang ada unsur syirik. Ya karena itu berasal dari agama mana? Hindu kan seperti itu. Ada meditasi mereka yang mengandung unsur seperti itu. Ada gerakan-gerakan yang mungkin menunjukkan ketaatan kepada Tuhan mereka yang seperti itu. Maka Majelis Ulama Malaysia yang Anda tahu sudah mengharamkan ya. Betul. Itu yang Anda tahu seperti itu Bang. Maka perlu dilihat. Jadi kalau Malaysia ini Masya Allah dalam hal seperti itu mereka berhati-hati ya. Masih ada olahraga itu bukan cuma yoga jemaah. Banyak olahraga yang apa yang enak-enak olahraga. Makan es krim. Jadi olahraga yang enak-enak. Ustaz, tapi kalau misalnya olahraganya memang bukan yoga ya, yang tidak ada mengandung unsur kesyirikan, tapi di dalamnya di situ memang ahwat semua itu gimana Ustaz? Enggak masalah, asalkan pertama mereka menjaga aurat mereka sesama wanita ya. Dan dia akan dapat pahala. Seorang ketika menjaga badannya untuk suami akan dapat pahala dia berolahraga. Dia ngeluarkan duit umpamanya untuk panggil guru, dia akan dapat pahala dari situ. Karena niat dia adalah untuk membahagiakan suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan langsung? Ada. Oh iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau olahraganya pakai musik gimana Ustadz? Syukron. Subhanallah jemaah. Berkaitan dengan musik ini termasuk satu hal yang sepertinya sulit dihindari. Di mana-mana musik. Masuk ke supermarket, musik. Naik mobil, musik. Kita berhenti di lampu merah, ada yang musik juga kan. Di mana-mana subhanallah. Itu termasuk cobaan buat kita. Kalau tadi olahraganya menggunakan musik, janganlah. Kita tahu bahwasanya lagu-lagu itu ya berbahaya dengan keimanan kita ya. Kita akan lebih banyak mendengarkan musik-musik daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan memalingkan kita dari agama kita. Berusahalah untuk tidak yang seperti itu, cari olahraga yang tidak menggunakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, kira-kira kalau ada orang tua kita yang sering meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim Ustaz. Baik itu sholat, ya terutama sholat wajib. Apa kewajiban kita atau baiknya seperti apa Ustaz? Karena dengan tidak menghilangkan takzim kita kepada seorang orang tua kita, baiknya seperti apa Ustaz? Kemudian saya ada beberapa rekan dan saudara yang sampai sekarang belum menikah. Apa yang bisa kita berikan nasihat kepada mereka Ustadz? Karena beberapa kali mereka memilih pasangan. Ini kebetulan mereka perempuan Ustadz. Terlalu pemilih Ustadz. Jadi agak susah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya berkaitan dengan bagaimana menghadapi orang tua yang tidak sholat ya. Orang tua yang belum dia sholat, mungkin dia jarang-jarang sholatnya gitu kan. Dia bukan tidak sholat sama sekali, tidak. Dia kadang kala nggak sholat seperti itu. Bagaimana sikap anak, para jamaah, saudara-saudariku rahimakumullah. Orang tua kita pun walaupun kafir, kita wajib berbakti. Orang tua kita kafir nih asli. Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalian tetap memiliki kewajiban untuk menggauli mereka dengan cara yang baik. Bagaimana kalau dia seorang muslim yang meninggalkan beberapa kewajiban? Kewajiban anak adalah berdakwah kepada orang tuanya. Tapi ingat, ketika kita berdakwah kepada orang tua kita itu jangan sok menggurui. Karena dia orang tua kita. Dan kalau ngasih tahu orang tua itu dengan adab, dengan cara yang bijak ya. Kemudian
Ya kita tunjukkan kebaktian kita sama orang tua kita minta apa kita mampu kita beri. Kemudian kita ngomong, ya aku mintalah Bapak yang penting sholat, jaga Pak sholatnya dengan cara yang baik. Terus doa. Doa jangan pernah berhenti mendoakan orang tua kita yang belum sholat itu. Insya Allah dengan usaha dan doa mudah-mudahan Allah membukakan hati kedua orang tua kita. Dan jangan putus, terkadang ada anak setelah menikah dia kan jauh sama orang tuanya. Sehingga dia untuk memberitahu orang tuanya itu jarang. Ketika dia pulang kampung, orang tuanya sholat. Ketika dia balik ke Jakarta, nggak sholat lagi orang tuanya. Maka kita harus terus berkomunikasi dengan orang tua kita supaya dia bisa menjaga ibadah dia. Pertanyaan kedua berkaitan dengan akhwat saudari-saudari kita mungkin yang nggak kawin-kawin ya. Karena dia banyak memilih. Tapi kalau memang memilihnya syar'i nggak masalah. Kalau yang dia pilih itu, ada perempuan pilihannya terlaluan jamaah. Terlalu apa? Selektif, kriterianya itu Masya Allah. Dia ingin wanita, dia ingin suami, anak ingin suami yang hafid, yang ganteng, yang kaya, yang tinggi. Dia sendiri, ente hafalannya apa? Ya anak juz amma belum lah, tapi anak kepengen yang hafid. Jadi disesuaikan lah, orang itu sesuaikan. Kita ini bercermin. Kita ini ya insya Allah dapatnya yang seperti apa, diterima. Dan intinya adalah soleh orang itu. Tadi akhlak dan agamanya. Kita mungkin sebagai kakak kalau punya adik-adik seperti itu ya kita tidak bisa memaksa ya. Kita hanya bisa memberikan nasihat kepada dia. Ada wanita-wanita yang memilih akhirnya jadi perawan tua jamaah. Jangan. Karena salah satu tujuan disyariatkan nikah itu untuk memperbanyak keturunan ya. Kalau nikahnya sudah tua keturunannya akan susah sudah. Akan susah dia hamil umpamanya. Selain itu tujuan nikah adalah untuk menjaga kehormatan diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Nah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang orang tua untuk menjaga istri dan anaknya. Nah itu terkait dengan menjaga istri kan tadi udah Pak Ustadz jelaskan. Yang barangkali yang perlu kita ketahuin juga sedikit barangkali menjaga anak Pak Ustadz. Hak kewajiban kita kepada anak seperti apa dan hak kita kepada anak atau sebaliknya seperti apa supaya kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Pak Ustadz. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah berkaitan dengan anak memang yang belum kita bahas ya. Bagaimana kita menjaga anak kita agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Yang pertama, ketika bikin anak baca doa. Hafal doanya bikin anaknya mah. Doa ketika kita mendatangin istri kita. Ada orang yang datangin istrinya karena nafsu aja. Langsung gerusuk-gerusuk gitu kan. Padahal disuruh baca bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan mimma razaqtana. Tuh baca doa itu syaitan gak akan goda anak kita. Kemudian setelah lahir anak kita. Aqiqah. Bismillah. Insya Allah. Biasalah. Insya Allah digantiin ntar balonnya. Jadi aqiqah. Kalau di antara kita ada yang belum aqiqah, aqiqah. Karena aqiqah itu termasuk bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin marhunun bi aqiqati hatta yu'aqqu anhu. Semua yang dilahirkan itu akan tergadaikan dengan aqiqahnya. Sampai disembelih baru gadainya itu terbayarkan. Haknya anak itu, hak anak kita dan kewajiban orang tua ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan hukum aqiqah itu sunnah muakkadah ya. Tapi sunnah muakkadah ini jamaah jangan diremehkan. Kita kalau nggak bisa punya anak, kemudian dokter ngomong, insya Allah kalau bisa punya anak bayar 1 miliar. Dan kita punya 1 miliar, kita bayar. Gimana cuma kambing 2 juta, 3 juta. Kita pelit untuk yang seperti itu. Jangan, itu bentuk syukur kita. Kemudian yang ketiga, memberikan nama yang baik kepada anak kita. Kita sudah bahas masalah nama ini, carilah nama-nama yang diridhoin Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya nama adalah ma'ubbid, ma'hummid wa'ubbid. Muhammad, Ahmad, Abdullah, Abdurrahman ya. Tapi kita kan ngomong Ustaz nama itu pasaran Ustaz ya. Oke, cari nama-nama para sahabat, cari nama-nama para nabi. Nama-nama yang indah. Bukan nama-nama yang aneh. Tapi nama-nama yang indah buat dia. Tatkala dia besar tuh, dia tahu, "Bah, kenapa kau kasih nama aku umpamanya? Namanya Zubair." Kata ayahnya, "Aku ingin kau seperti Zubair bin Awam, nak." Kau tahulah ini Zubair bin Awam. Itu akan memotivasi dia untuk jadi orang baik.
Jadi nama yang baik itu paling enggak dia kalau nggak benar, kau namanya baik tapi kelakuanmu nggak baik, nggak benar tuh. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, mengajarkan kepada anaknya Al-Quranul Karim. Kita okelah, kita datangkan guru, tapi sekali-kali kita duduk sama anak kita. Supaya ada pendekatan, bapaknya ini juga ngajarin tuh anaknya Al-Quranul Karim. Firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dia ajarkan. Kemudian yang selanjutnya, mencarikan teman yang baik. Teman tuh, anak kita ini gak tahu apa-apa dia. Ketemu di jalan sama orang, diajak main-main. Tapi kita yang dewasa tahu, oh ini temennya ini gak benar nih. Orang tuanya kita tahu, mamanya orang tuanya peminum, anaknya nggak pernah sholat. Ya, oh kita bahaya anak kita kalau berteman dengan orang seperti itu. Kemudian apa? Memberikan makan yang halal. Karena makan yang halal ini akan tumbuh menjadi yang baik. Tapi makan yang haram, maka akan sulit doa kita dikabulkan dan doa anak kita pun sulit dikabulkan. Seperti itu. Kemudian berikan waktu buat anak kita untuk kumpul sama dia. Kita kayak sekarang nih ya. Ada seorang anak subhanallah jamaah. Dia kepingin kumpul sama bapaknya. Sampai suatu hari anak baca di sebuah buku tuh. Anaknya tanya sama bapaknya, bapak ini kalau bekerja dapat gaji berapa? Kata dia, bapak ini per jam berapa dolar lah dia dapatnya seperti itu. Masya Allah. Si anak ngomong, Pak, boleh nggak aku minta waktu bapak setengah jam? Aku cuma punya duit sedikit pak, kata dia. Masya Allah. Mau ngomong sama bapaknya. Karena bapaknya merasa waktu itu duit. Kalau dia ngomong sama anaknya nggak dapat duit kan. Tapi padahal dia ngomong sama anaknya, ya Allah. Kebahagiaan tuh anak jamaah. Maka kita harus sisakan waktu untuk ngobrol sama anak kita, main sama anak kita. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sayangnya sama anak. Tunjukkan kecintaan kita kepada anak kita. Rasul mencium tuh anak-anaknya, cucunya beliau ciumi. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak dicium sama bapaknya, Masya Allah dia tahu nih ayahku cinta sama aku nih. Kemudian sholat, suruh anak kita sholat mulai umur 7 tahun kata Nabi. Pukul dia ketika umur 10 tahun. 7 tahun disuruh. Sebelum 7 tahun bukan disuruh, diajak. Nggak disuruh tapi diajak. Biasanya bapaknya ke masjid, ikut dia ke masjid. Insya Allah dengan seperti itu sekolah anak kita juga kita carikan sekolah yang baik. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak-anak kita dan doa orang tua mustajab, doakan kebaikan buat anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mempunyai teman. Teman saya telah menikah dan telah mengandung 5 bulan. Ternyata teman saya ini dikabarkan oleh kerabatnya dan saudara-saudaranya, Ikhwan ini ternyata pernah belajar di negara Iran dan termasuk golongan Syiah. Apakah akhwat ini harus menceraikannya atau bagaimana? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Kita melihat memang Syiah sudah begitu kuatnya di negeri kita. Dan itu termasuk ancaman untuk stabilitas nasional tadi kita sampaikan. Di mana Syiah kuat berontak, dimanapun. Kita bisa membaca sejarah dari mulai munculnya Syiah sampai hari ini. Sampai kemarin tuh. Bagaimana ketika Syiah kuat di Yaman, apa yang dia lakukan? Kudeta. Mereka melakukan hal itu. Ketika Syiah kuat di Bahrain, mereka berusaha untuk kudeta. Ketika Syiah kuat di Jazirah Arab pada tahun 300-an Hijriah, mereka ngambil Hajar Aswad, dicukil sama mereka jemaah. Syiah Qaram itu dicukil tuh, pernah Hajar Aswad beberapa tahun tuh nggak ada di Mekah. Dibawa sama mereka ke Ahsa sana. Ke Qatif sana mereka itu melakukan hal itu. Itu yang terjadi. Mereka berbahaya untuk stabilitas nasional dan insya Allah pemerintah kita sudah mulai tahu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi Syiah ini. Karena memang urusannya bukan urusan agama saja, tapi urusan stabilitas nasional. Mereka akan merusak hal itu. Terus kondisi tadi, bagaimana kalau tahu tuh suaminya ternyata pernah belajar di Iran. Tadilah, kalau mau menikahkan anak itu jangan sembrono. Ya. Perlu hati-hati. Lebih baik anak kita jadi perawan tua daripada anak kita nanti dizolimin sama suaminya. Tidak sedikit istri itu
yang ingin bunuh diri mungkin karena dapat suami seperti itu yang menzalimin dia. Maka lebih baik kita berhati-hati. Sekarang kalau sudah terjadi gimana? Ya dilihat. Kalau ternyata benar dia itu berita bahwasanya dia itu pernah ke Iran dan mungkin perlu duduk sama menantunya yang lelaki itu berbicara baik-baik. Kalau memang iya dan dia memang orang-orang Syiah dan kita tahu bagaimana kita kumpul dengan seseorang yang kerjanya melaknat Abu Bakar, melaknat Umar bin Khattab, melaknat para sahabat Nabi, melaknat istri-istri Nabi, apalagi anak kita tuh kalau berkumpul dengan orang seperti itu. Maka kalau memang benar, bismillah, istikharah, minta pilihan dari Allah. Dan kalau memang harus khulu, jangan takut. Banyak orang takut cerai. Banyak orang takut dengan perceraian. Subhanallah jemaah. Perceraian itu disyariatkan demi maslahat. Allah mengatakan ketika orang bercerai, Allah mengatakan wa iyatafarraqa yughnillah kullan min sa'atih. Kalau mereka berpisah, Allah akan cukupi semua dengan keluasan yang Allah miliki. Jangan takut. Berapa banyak anak yang hidup dengan ibu saja menjadi alim ulama jamaah. Kita tahu Imam Syafi'i itu ada bapaknya. Nggak ada, yatim tuh, nggak ada bapaknya. Siapa yang bisa menjadikan Imam Syafi'i menjadi Imam Syafi'i? Ibunya. Imam Bukhari nggak ada bapaknya. Sufyan Ats-Tsauri nggak ada bapaknya. Jadi perpisahan menjadi orang tua single parent itu jangan dianggap berat. Itu salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit orang yang ada bapak ibunya, anaknya narkoba. Sedikit. Bapak ibunya ada. Terkadang kita berpikir Ustadz anaknya banyak, subhanallah. Tuh orang punya anak 1 narkoba, orang punya anak 7 semuanya hafidz Al-Quranul Karim. Siapa? Bapaknya, ibunya. Maka dalam kondisi seperti ini, bismillah tawakkal Allah setelah memang benar informasi itu. Tapi jangan terburu-buru. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Duluan nih. Masya Allah. Ana punya teman ya, jadi dia sudah menikah sudah cukup lama, sudah lebih dari 5 tahun. Dan kebetulan qadarullah istrinya itu sedang ada masalah dengan janinnya. Jadi qadarullah tidak bisa punya anak, Ustadz. Sudah berbagai macam usaha, upaya, tapi belum bisa juga. Nah, kayaknya kemungkinan untuk punya anak itu kan agak susah gitu ya. Tapi Anda pernah kasih nasihat dengan dia, bagaimana kalau kawin lagi gitu ya. Sedangkan secara ekonomi itu dia sangat mampu sekali. Kebetulan ya punya posisi tinggi ya di suatu perusahaan dan cukup mampu tapi dia tidak punya anak. Dan seperti itu apakah menjadi dia harus, sedangkan kan kewajiban muslim kan untuk memperbanyak keturunan ya Ustaz ya. Nah ini apakah menjadi poligami itu menjadi suatu yang wajib bagi dia, atau dia dibilang wah saya mau sabar aja dengan istri saya, tapi bisa kemungkinan sampai dengan selamanya dia tidak akan punya anak keturunan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya berkaitan dengan hukum poligami sendiri bagi orang yang tidak punya anak. Apakah jadi wajib buat dia? Tidak menjadi wajib buat dia. Yang menjadi wajib apabila dia takut terjebak dalam perzinaan. Dia kalau nggak kawin lagi dia berzina, maka dalam kondisi seperti itu dia wajib menikah lagi. Tapi kalau tadi hanya disunnahkan dia, kalau dia bisa menikah lagi. Karena menikah lagi ini urusannya bukan hanya kemampuan finansial. Masalah harus bisa adil. Kalau dia tidak bisa berbuat adil, yang ada neraka buat dia nantinya. Maka dalam kondisi seperti ini bagi seorang laki itu memang dianjurkan untuk banyak-banyak anak ya. Kalau dia bisa menikah kembali dengan syarat bisa adil. Jadi kita menghukumin orang itu mungkin gampang, padahal dia mampu gitu kan. Ente kenapa nggak kawin lagi? Kadang-kadang kita ngojok-ngojok orang, ente kok belum kawin lagi, ente kawin lagi lah gitu kan. Padahal masalahnya ini masalah surga neraka juga. Yang nggak adil bahaya ancamannya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ikut panitia, kalau suruh berhenti cuma. Wah suruh berhenti katanya udah lapar juga Ustadznya jemaah. Allah. Jazakallah khair Ustaz. Hadiahnya buat yang tanya suruh ngambil. Bagi saudara-saudariku yang tadi bertanya ya, bisa ambil hadiahnya nanti langsung atau minta ke panitia mungkin. Ya, baik. Barakallahu fiik Ustaz. Saya sedikit simpulan tadi dengan kajian kita malam ini ya.
Jadi kita sebagai suami memang kita adalah seorang pemimpin. Tapi bukan berarti kita harus semena-mena karena kita seorang pemimpin. Kita harus menjadi pemimpin yang baik, romantis dan luar biasa. Istrimu tidaklah sempurna dan engkau bukanlah malaikat. Jadi sama-sama bersabar ketika ada kesalahan dan sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik. Semoga kita semua bisa menjadikan rumah kita menjadi syurga. Baiti jannati. Maaf kalau ada salah kata-kata dari saya. Kalau salah itu datangnya dari saya sendiri. Dan kalau benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.